Kehidupan dan kematian adalah dua sisi dari mata uang yang sama, saling terhubung dalam sebuah siklus yang tak terpisahkan. Namun seringkali kita terjebak dalam ketakutan dan kecemasan tentang kematian, tanpa menyadari bahwa kematian adalah bagian dari perjalanan hidup yang memberi kita makna lebih dalam. Bagi jiwa-jiwa terpilih yang mampu melihat melampaui batas-batas fisik dan waktu, hidup ini bukan sekadar menjalani rutinitas sehari-hari. Ini adalah kesempatan untuk mencintai, belajar, dan tumbuh dengan kesadaran yang lebih tinggi. Apakah Anda siap untuk membuka mata dan hidup sepenuhnya dengan memahami bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah pembebasan yang membawa kita pada kehidupan yang lebih dalam? Mari kita berhenti sejenak dan renungkan. Apa yang akan kita rasakan jika kita hidup dengan kesadaran penuh bahwa waktu kita di dunia ini terbatas? Bisakah kita menjalani hidup dengan penuh makna, mengetahui bahwa kematian hanyalah transisi menuju suatu bentuk kehidupan yang lebih tinggi? Kematian adalah sebuah topik yang seringkali membuat kita merasa takut, bingung, atau bahkan cemas. Semua orang pasti pernah memikirkan tentangnya, baik itu dalam momen yang tenang, saat berduka, atau bahkan dalam situasi yang tak terduga. Tapi, apa sebenarnya kematian itu? Secara sederhana, kematian adalah akhir dari kehidupan fisik kita di dunia ini. Tubuh kita berhenti berfungsi, jantung tidak berdetak lagi, napas tak lagi terhirup, dan pikiran tidak lagi berjalan seperti biasanya. Namun banyak dari kita yang merasa bahwa ada lebih dari sekadar berhentinya tubuh. Kematian seringkali dianggap sebagai pintu menuju hal yang tak terjamah oleh akal kita. Ini adalah momen yang penuh misteri, dan banyak orang percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Meskipun kita tidak bisa melihat atau membuktikannya dengan cara yang ilmiah. Di banyak budaya dan agama, kematian dipandang bukan sebagai akhir yang mutlak, melainkan sebuah transisi. Beberapa percaya bahwa setelah kematian, jiwa kita akan pergi ke suatu tempat, entah itu surga, neraka, atau bahkan reinkarnasi untuk memulai kehidupan baru. Ada pula yang melihatnya sebagai langkah menuju kesadaran yang lebih tinggi, atau perjalanan spiritual yang membawa kita lebih dekat dengan alam semesta. Pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kehidupan ini? Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata atau pemahaman kita yang terbatas? Bisa jadi itulah yang membuat kematian terasa begitu berat, karena meskipun kita tahu bahwa itu adalah bagian dari siklus hidup, ada rasa penasaran yang besar tentang apa yang terjadi setelahnya. Meskipun kita tidak bisa menghindari kematian, kita seringkali merasa takut atau tidak siap untuk menghadapinya. Tapi, bukankah itu wajar? Kita semua memiliki ikatan kuat dengan kehidupan yang kita jalani, dengan orang-orang yang kita cintai, dengan semua kenangan indah dan tantangan yang telah kita lewati. Kematian datang sebagai pengingat bahwa kita hanya sementara di sini, dan bahwa setiap detik yang kita miliki sangat berarti. Namun, apakah kematian benar-benar akhir dari segalanya? Atau justru awal dari sesuatu yang baru? Inilah pertanyaan yang tak henti-hentinya kita cari jawabannya, meskipun seringkali kita tidak menemukannya dengan pasti. Kehidupan dan kematian bukanlah dua hal yang terpisah. Mereka berjalan berdampingan, seperti dua sisi dari mata uang yang tak terpisahkan. Kehidupan kita mungkin dimulai dengan kelahiran, tapi di dalam setiap detik yang kita jalani, kita tahu bahwa kematian selalu ada di ujung jalan. Namun ini bukanlah sesuatu yang harus kita takuti atau hindari. Sebaliknya, kematian mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih penuh, lebih sadar, dan lebih menghargai setiap momen yang kita miliki. Pernahkah Anda menyadari betapa kehidupan ini begitu rapuh? Betapa kita sering kali terlena dalam rutinitas dan lupa untuk benar-benar merasakan hidup kita? Kadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan yang tidak pasti, atau merenung tentang masa lalu yang sudah lewat. Tapi di tengah-tengah segala keramaian itu, kita sering lupa untuk hidup dengan penuh kesadaran. Kematian mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak kekal. Setiap hal, setiap orang, setiap momen
memiliki awal dan akhirnya. Tidak ada yang abadi, dan itu adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar. Ketika kita menerima kenyataan ini, kita bisa belajar untuk menghargai hidup lebih dalam, untuk lebih bersyukur atas setiap kesempatan yang ada, dan untuk lebih menghargai orang-orang di sekitar kita. Kehidupan ini adalah perjalanan yang penuh warna, dengan suka dan duka yang datang silih berganti. Kadang kita merasa berada di puncak kebahagiaan, dan terkadang kita terjatuh dalam kesedihan yang mendalam. Namun semuanya adalah bagian dari siklus yang tak terhindarkan, seperti pagi yang berganti malam atau musim yang berganti tahun. Kematian adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Jika kita tidak pernah mengenal kematian, kita mungkin tidak akan pernah sepenuhnya menghargai kehidupan. Kematian mengajarkan kita untuk tidak menunda-nunda, untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Setiap hari adalah hadiah, dan kita tidak pernah tahu kapan waktunya tiba. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk hidup dengan sepenuh hati, untuk mencintai dengan tulus, dan untuk berbuat baik tanpa berharap balasan. Dengan pemahaman ini, kita bisa belajar untuk menerima kematian dengan lebih lapang dada, tanpa rasa takut yang berlebihan. Alih-alih melihatnya sebagai akhir, kita bisa memandangnya sebagai bagian alami dari perjalanan hidup. Kehidupan dan kematian berjalan bersama, seperti dua sahabat yang tak terpisahkan, saling memberi arti satu sama lain. Dengan menerima keduanya, kita dapat menjalani hidup ini dengan lebih bijaksana, penuh rasa syukur, dan dengan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi apakah kematian itu akhir? Mungkin bagi tubuh kita, ya, namun bagi jiwa kita, bisa jadi itu adalah awal dari perjalanan yang lebih besar yang tak bisa kita pahami sepenuhnya dengan pikiran kita yang terbatas. Apapun yang terjadi setelahnya, kita bisa memilih untuk hidup dengan penuh makna sekarang, menikmati setiap detik yang kita miliki, dan menciptakan kenangan indah yang akan tetap hidup dalam hati kita. Takut adalah reaksi alami manusia terhadap ketidakpastian. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita pahami, ketakutan seringkali muncul. Ini adalah respons yang dapat dimengerti, karena sebagai manusia, kita cenderung merasa nyaman dengan hal-hal yang kita kenal dan bisa kita kontrol. Kematian, sebagai hal yang belum kita ketahui sepenuhnya, adalah salah satu ketidakpastian terbesar dalam hidup kita. Bayangkan kita berada di tengah-tengah sebuah perjalanan di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di satu sisi, ada jalan terang yang kita kenal dan nyaman, tetapi di sisi lain ada jalan gelap yang penuh misteri yang belum pernah kita jelajahi. Kita merasa takut untuk melangkah ke jalan gelap itu karena ketidaktahuan kita tentang apa yang ada di sana. Kematian sering dianggap sebagai jalan gelap itu, sesuatu yang kita tidak bisa prediksi, yang kita tidak tahu pasti. Ketika kita tidak memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kematian, ketakutan itu datang begitu saja. Kita takut karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelahnya, atau apakah kita akan benar-benar hilang tanpa jejak. Namun apakah ketakutan itu benar-benar beralasan? Apakah ketakutan kita muncul hanya karena kita tidak memahami hakikat kematian? Jika kita dapat lebih membuka diri terhadap pemahaman yang lebih dalam, mungkin kita bisa mengurangi ketakutan itu. Banyak tradisi spiritual mengajarkan bahwa kematian adalah bagian dari siklus alam semesta yang lebih besar. Sebuah transisi dari bentuk kehidupan satu ke bentuk kehidupan lain. Dalam pandangan ini, kematian bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan perjalanan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Kita mungkin takut karena kita merasa tidak siap. Padahal, siap atau tidak siap, kematian adalah bagian dari hukum alam. Menerima kenyataan bahwa kematian adalah bagian dari hidup, dan bukan hal yang perlu ditakuti, mungkin bisa membantu kita mengurangi kecemasan itu. Dengan memahami kematian sebagai bagian dari perjalanan jiwa, kita bisa melepaskan rasa takut dan menerima hidup dan mati dengan hati yang lebih lapang. Pernahkah Anda merasa terperangkap dalam kehidupan? Terperangkap dalam rutinitas sehari-hari, dalam pekerjaan yang tidak memuaskan, dalam hubungan yang penuh ketegangan, atau dalam pikiran yang penuh dengan keraguan dan kecemasan?
Dalam banyak kasus, hidup bisa terasa seperti beban yang tidak pernah berakhir. Namun, ada juga pandangan yang menyebutkan bahwa kematian, meskipun terdengar menakutkan, sebenarnya bisa menjadi pembebasan dari semua beban itu. Kematian sebagai pembebasan adalah konsep yang sering kita temui dalam berbagai tradisi spiritual. Bagi mereka yang menganggap hidup ini sebagai perjalanan jiwa, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pembebasan dari belenggu duniawi yang mengekang jiwa. Bayangkan hidup ini sebagai sebuah perjalanan yang penuh tantangan. Kita melewati berbagai kesulitan, menghadapi beragam rintangan, dan seringkali merasa terbebani oleh keinginan dan kecemasan duniawi. Kita terikat oleh keinginan akan materi, status sosial, atau bahkan hubungan yang toksik. Kematian dalam konteks ini bisa dilihat sebagai jalan keluar dari semua keterikatan ini. Di banyak ajaran spiritual, kematian dipandang sebagai saat di mana jiwa melepaskan diri dari tubuh fisik dan dari segala keterbatasan dunia. Ini adalah saat di mana kita tidak lagi terikat oleh rasa takut, keinginan, atau kebutuhan duniawi. Kita dibebaskan dari segala penderitaan dan ketegangan yang kita alami selama hidup di dunia ini. Penting untuk dipahami bahwa pembebasan ini bukan berarti kita berhenti ada. Sebaliknya, ini adalah pembebasan dari segala hal yang menahan kita untuk menjadi diri sejati kita. Kematian dalam pandangan ini adalah jalan menuju kebebasan yang sejati. Kebebasan dari rasa takut, keterikatan, dan penderitaan yang melekat pada eksistensi fisik. Ada sebuah konsep dalam filsafat Timur, khususnya dalam ajaran Buddha, yang menyebutkan tentang nirvana. Nirvana adalah keadaan kebebasan mutlak dari penderitaan dan keterikatan duniawi. Bagi banyak penganut ajaran ini, kematian adalah titik di mana jiwa akhirnya mencapai keadaan nirvana, bebas dari siklus kelahiran dan kematian, mencapai kedamaian yang abadi. Bagi mereka yang memandang kematian sebagai pembebasan, tidak ada lagi rasa takut atau penyesalan. Sebaliknya, ada rasa lega dan kedamaian, karena akhirnya jiwa bisa kembali ke asalnya, menuju keadaan yang lebih tinggi dan lebih murni. Ini adalah pandangan yang membawa kedamaian batin, bahkan di tengah kenyataan bahwa hidup di dunia ini penuh dengan tantangan. Kematian sebagai pembebasan tidak hanya terbatas pada saat-saat fisik menjelang akhir kehidupan kita, tetapi juga bisa kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali kita melepaskan keterikatan kita pada hal-hal duniawi, baik itu kemarahan, rasa takut, atau bahkan kebiasaan buruk, kita juga mengalami kematian kecil yang membebaskan kita. Ini adalah langkah menuju kehidupan yang lebih bebas, lebih penuh kesadaran, dan lebih dekat dengan kedamaian sejati. Dalam pandangan ini, kematian bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti, melainkan sesuatu yang harus diterima dengan penuh cinta dan penghormatan. Ia adalah bagian dari siklus kehidupan yang lebih besar, sebuah jalan menuju kebebasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan kita. Dengan menerima kematian sebagai pembebasan, kita belajar untuk menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih bebas, dan lebih penuh kasih sayang. Kehidupan dan kematian adalah dua aspek yang saling terkait. Seringkali kita merasa terombang-ambing antara keduanya. Takut akan kematian, sementara berharap bisa hidup dengan tenang. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa kedamaian sejati tidak datang dari menghindari kematian, melainkan dengan menerima kedua aspek ini dengan lapang dada? Kedamaian sejati datang ketika kita bisa melihat kehidupan dan kematian sebagai dua sisi dari koin yang sama, bukan sebagai dua hal yang bertentangan. Jika kita hanya fokus pada kehidupan, kita mungkin merasa cemas dengan pemikiran akan kehilangan atau berakhir. Sebaliknya, jika kita hanya fokus pada kematian, kita mungkin terjebak dalam ketakutan dan penolakan. Namun, ketika kita menerima bahwa keduanya adalah bagian dari siklus alami, kita bisa menemukan kedamaian di tengah keduanya. Kehidupan ini adalah waktu yang kita punya untuk belajar, berkembang, dan berinteraksi dengan dunia sekitar kita. Tapi jika kita terus-menerus hidup dalam ketakutan akan kematian, kita sebenarnya menghalangi diri kita untuk menikmati kehidupan sepenuhnya.
kita terlalu sibuk memikirkan apa yang akan terjadi nanti, hingga melupakan untuk hadir sepenuhnya di sini dan sekarang. Begitu kita memahami bahwa hidup dan mati adalah bagian dari siklus yang tak terpisahkan, kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih ringan, dengan rasa syukur, dan dengan pengertian yang lebih dalam. Di sisi lain, kematian juga mengajarkan kita tentang kedamaian. Ketika kita melihat kematian sebagai bagian dari perjalanan jiwa, kita bisa memahami bahwa itu bukanlah akhir yang harus ditakuti, tetapi justru sebuah transisi yang alami. Kematian bukanlah peristiwa yang harus kita lawan, tetapi sesuatu yang bisa kita hadapi dengan ketenangan. Menghadapi kematian dengan sikap penuh penerimaan memberi kita kedamaian batin yang luar biasa. Mencapai kedamaian dalam kehidupan dan kematian berarti belajar untuk hidup sepenuhnya, menghargai setiap momen, dan mengerti bahwa setiap nafas yang kita ambil adalah anugerah. Kehidupan ini tidak terjamin, begitu juga dengan kematian. Namun dengan memahami bahwa keduanya adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, kita bisa membebaskan diri dari ketakutan dan merasa damai, baik saat hidup maupun saat memikirkan kematian. Pernahkah Anda mendengar ungkapan, hidup seakan-akan hari ini adalah hari terakhirmu? Seringkali kita baru menyadari betapa berharganya hidup ini ketika kita dihadapkan pada kemungkinan kehilangan. Entah itu kehilangan orang yang kita cintai atau pemikiran tentang kematian itu sendiri. Kematian, meskipun tampak sebagai sesuatu yang menakutkan, sebenarnya bisa menjadi pendorong yang kuat bagi kita untuk menjalani hidup dengan lebih penuh makna. Pikiran tentang kematian seringkali memaksa kita untuk mempertanyakan, apa yang telah saya capai? Apakah saya sudah hidup dengan tujuan yang jelas? Apakah saya sudah mencintai dengan sepenuh hati? Ketika kita menyadari bahwa waktu kita terbatas, kita menjadi lebih sadar akan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kita mulai menghargai waktu yang kita miliki, bukan hanya dengan cara yang praktis, tetapi juga dengan cara yang lebih mendalam dan spiritual. Kematian mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih bijaksana dan penuh perhatian. Kita mulai menyadari bahwa banyak hal yang kita anggap penting, seperti harta, status, atau ketenaran, tidak akan bertahan lama setelah kita meninggalkan dunia ini. Sebaliknya, apa yang benar-benar berharga adalah pengalaman hidup yang kita miliki, hubungan yang kita bangun, dan cinta yang kita sebarkan. Ketika kita memikirkan kematian, kita dipaksa untuk melepaskan keterikatan kita pada hal-hal duniawi dan mulai lebih fokus pada hal-hal yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Selain itu, kematian juga mengingatkan kita untuk tidak menunda-nunda. Banyak dari kita yang memiliki impian besar, tetapi seringkali menundanya karena merasa masih ada waktu. Nanti saja, kita berkata, atau belum saatnya. Namun pemikiran tentang kematian membawa kita pada kesadaran bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Hidup ini tidak terjamin, dan jika kita terus menunda-nunda, kita mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mencapai apa yang benar-benar kita inginkan. Kematian dalam hal ini adalah pengingat untuk hidup lebih penuh, lebih berani, dan lebih mencintai. Kematian juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita menyadari bahwa tidak ada yang abadi, kita menjadi lebih sadar untuk tidak membuang waktu dengan pertengkaran atau kesalahpahaman yang bisa merusak hubungan. Kita menjadi lebih terbuka untuk memberi dan menerima kasih sayang, memaafkan, dan menciptakan kenangan indah bersama orang yang kita cintai. Dalam kenyataannya, salah satu cara terbaik untuk menjalani hidup yang berarti adalah dengan mencintai dan dihargai oleh orang lain. Pada akhirnya, pemikiran tentang kematian mengubah cara kita hidup dengan cara yang lebih positif dan lebih penuh kesadaran. Ketika kita menerima kenyataan bahwa hidup ini sementara, kita belajar untuk lebih menghargai dan memanfaatkan setiap detik yang ada. Kita tidak lagi terjebak dalam hal-hal kecil yang tidak penting, melainkan lebih fokus pada apa yang benar-benar membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kebermaknaan dalam hidup kita. Dengan demikian, kematian bukan hanya sekadar akhir dari segalanya, tetapi juga pengingat untuk hidup dengan sepenuh hati. Sebuah pemicu untuk berani mencintai, berani bermimpi, dan berani menjalani hidup tanpa penyesalan.
Kematian seringkali dianggap sebagai garis akhir dari segala hal yang kita kenal. Tetapi banyak ajaran spiritual yang mengajarkan bahwa jiwa kita, esensi sejati kita, tidak pernah benar-benar mati. Jiwa adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar, yang melampaui batas tubuh fisik dan dunia material ini. Dalam banyak tradisi, jiwa dianggap sebagai energi yang abadi, yang tak terikat oleh waktu atau ruang, yang terus berkembang melalui berbagai bentuk kehidupan. Apakah kita pernah berpikir bahwa jiwa kita mungkin telah ada jauh sebelum tubuh ini ada, dan akan terus ada bahkan setelah tubuh kita berhenti berfungsi? Ada sebuah pemahaman yang mendalam dalam berbagai budaya, seperti ajaran Hindu dan Buddha, yang menganggap jiwa sebagai sesuatu yang tidak bisa dihancurkan atau dimusnahkan. Ini bukan hanya pandangan mistik, tetapi juga pandangan yang membuka kita pada gagasan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dalam diri kita daripada sekadar tubuh dan pikiran. Jiwa yang abadi ini bukan hanya berkelanjutan setelah kematian, tetapi juga sepanjang kehidupan kita. Jiwa ini mungkin datang untuk mengalami dan belajar dari berbagai pengalaman duniawi, dari suka dan duka, tantangan dan kemenangan, untuk akhirnya kembali kepada sumbernya. Jiwa ini mengandung kebijaksanaan yang tak terhitung dan kemampuan untuk berkembang menuju pemahaman yang lebih tinggi. Bahkan dalam tubuh fisik kita yang sementara, jiwa ini tetap ada, selalu mencari makna, selalu ingin tumbuh dan berkembang. Bahkan ketika kita merasa bahwa kehidupan ini penuh dengan keterbatasan, jiwa kita tidak terikat oleh batasan fisik. Ketika tubuh kita menua dan akhirnya meninggal, jiwa tidak akan pernah berhenti berkembang. Ini adalah pandangan yang membawa kedamaian, karena meskipun tubuh fisik kita akan hancur, ada bagian dari diri kita yang terus hidup dan bertransformasi. Jiwa kita tidak terhalang oleh ruang dan waktu, ia mengalir bebas melalui siklus kehidupan yang lebih luas. Penerimaan terhadap konsep jiwa yang abadi bisa memberikan kita rasa damai. Kita mulai melihat hidup dan mati bukan sebagai peristiwa yang menakutkan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan abadi jiwa yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Kita menjadi lebih sadar bahwa kehidupan ini bukanlah sebuah titik tunggal, tetapi sebuah perjalanan panjang yang tak berujung. Sebuah proses pembelajaran, pengalaman, dan transformasi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan alam semesta. Kematian, dalam banyak pandangan spiritual, bukanlah akhir dari segala sesuatu, melainkan jembatan menuju kehidupan lain. Sebuah transisi dari satu bentuk eksistensi ke bentuk eksistensi yang lain. Pandangan ini mengundang kita untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa kematian adalah hanya satu tahapan dari perjalanan jiwa kita yang tak terhingga. Jika kita memandang kematian sebagai jembatan, kita bisa melihatnya bukan sebagai perpisahan yang menyakitkan, tetapi sebagai sebuah kelanjutan, sebuah pintu yang membuka kita ke dimensi yang lebih tinggi, ke dunia lain yang lebih luas. Banyak agama dan tradisi spiritual, seperti Kristen dengan pandangan tentang surga dan neraka, atau agama-agama timur yang mengajarkan reinkarnasi, melihat kematian sebagai langkah menuju bentuk kehidupan yang lebih murni atau lebih tinggi. Bahkan dalam pandangan non-religius, beberapa orang percaya bahwa kematian membawa kita menuju kehidupan lain dalam bentuk pemahaman yang lebih besar, suatu keadaan kesadaran yang lebih luas, di mana kita bisa melihat segala hal dengan jelas tanpa halangan. Ada juga yang percaya bahwa setelah kematian, kita akan dipertemukan kembali dengan orang-orang yang telah pergi sebelumnya, atau dengan esensi yang lebih besar dari diri kita, sebuah kesatuan dengan alam semesta. Kematian bisa jadi merupakan langkah menuju kebebasan yang lebih besar. Di dunia ini, kita terikat oleh tubuh fisik dan oleh keterbatasan waktu, ruang, dan materi. Namun setelah kematian, ada kemungkinan kita akan bebas dari semua pembatasan ini dan melangkah ke dunia di mana kita bisa menyatu dengan segala sesuatu. Ini bukanlah suatu akhir, melainkan langkah menuju pemahaman yang lebih dalam, pengalaman yang lebih kaya, dan kedamaian yang lebih besar. Bayangkan jika kita hidup dengan keyakinan bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi transisi ke kehidupan yang lebih tinggi. Keyakinan ini bisa mengubah cara kita menjalani hidup.
kita tidak akan lagi terikat pada ketakutan akan hilangnya segala hal, melainkan kita akan hidup dengan lebih sadar dan lebih penuh kasih. Tahu bahwa segala yang kita alami di dunia ini adalah bagian dari proses perjalanan jiwa yang lebih besar. Kematian bukanlah kehilangan, tetapi sebuah langkah menuju kebebasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang esensi hidup dan alam semesta. Ketika kita menerima kematian sebagai jembatan ke kehidupan lain, kita bisa melepaskan ketakutan kita dan menjalani hidup ini dengan lebih terbuka dan penuh kasih. Kita akan menyadari bahwa kehidupan ini, meskipun sementara, adalah kesempatan yang berharga untuk belajar, tumbuh, dan mencintai, dan bahwa kematian pada gilirannya adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, sebuah jembatan yang membawa kita menuju pengalaman yang lebih murni dan lebih penuh makna. Meskipun kematian adalah suatu kenyataan yang pasti, banyak dari kita yang merasa tidak siap menghadapinya. Mengapa ini terjadi? Salah satu alasan utama adalah karena kita cenderung mengabaikan kenyataan tersebut atau menundanya dengan berpikir bahwa kita masih memiliki banyak waktu. Kita terperangkap dalam rutinitas sehari-hari, dalam pekerjaan, dan dalam mengejar impian duniawi yang seolah-olah akan memberi kita kepuasan dan kebahagiaan yang abadi. Ketika kita terjebak dalam kesibukan duniawi ini, kita sering kali melupakan bahwa hidup ini sementara dan kematian bisa datang kapan saja, tanpa peringatan. Kita juga tidak siap menghadapinya karena kita takut akan apa yang tidak kita ketahui. Meskipun banyak ajaran spiritual yang menawarkan pandangan tentang apa yang terjadi setelah kematian, ketidakpastian itu tetap ada dalam pikiran kita. Kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi setelah kita meninggalkan tubuh ini. Apakah kita akan benar-benar ada lagi dalam bentuk yang berbeda? Apakah kita akan mengalami kedamaian atau justru kekosongan? Ketakutan akan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol atau yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya menciptakan kecemasan yang mendalam. Kematian juga bisa membuat kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita bangun dalam hidup, kekayaan, pencapaian, hubungan, semua itu akan hilang begitu saja. Kita merasa takut karena kita tidak ingin kehilangan segala yang kita cintai dan perjuangkan. Ketidakmampuan untuk menerima kenyataan bahwa semua hal ini adalah sementara, seringkali membuat kita menunda pemikiran tentang kematian. Namun, ada satu hal yang bisa membantu kita siap menghadapi kematian, yaitu penerimaan. Ketika kita mulai menerima bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan, kita mulai merasa lebih damai dengan kenyataan tersebut. Penerimaan ini bukan berarti kita tidak peduli dengan hidup atau mengabaikan tanggung jawab kita, tetapi lebih kepada memahami bahwa hidup dan mati adalah dua bagian dari satu siklus yang lebih besar. Dengan menerima bahwa kita tidak bisa menghindari kematian, kita bisa mempersiapkan diri untuk menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran, dengan tujuan yang lebih dalam, dan dengan rasa syukur. Siap atau tidak, kematian tetap akan datang. Tetapi dengan pemahaman yang lebih dalam tentangnya, kita bisa menghadapinya dengan hati yang lebih lapang, siap untuk melepaskan segala hal yang sudah waktunya dilepaskan, dan siap untuk melangkah ke dimensi baru yang lebih tinggi. Kematian, meskipun sering kali dipandang dengan ketakutan atau penolakan, sebenarnya bisa menjadi salah satu guru terbesar dalam hidup kita. Ia mengajarkan kita tentang keterbatasan waktu, tentang arti sejati dari kehidupan, dan tentang pentingnya menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Namun karena kita sering menutup mata terhadap kenyataan kematian, kita seringkali lupa untuk belajar dari pelajaran yang ia tawarkan. Salah satu pelajaran terbesar yang bisa diajarkan oleh kematian adalah pentingnya hidup dengan penuh perhatian. Kita cenderung hidup dalam kebiasaan dan rutinitas, seringkali tanpa memikirkan apakah kita benar-benar hadir dalam setiap momen. Kita fokus pada masa depan atau terjebak dalam kenangan masa lalu, sementara kehidupan yang sebenarnya terjadi di sini dan sekarang sering terlewatkan. Kematian mengingatkan kita bahwa waktu kita terbatas dan kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan memiliki kesempatan untuk menikmati setiap detik yang ada. Ia mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen yang kita miliki,
untuk lebih hadir dalam setiap percakapan, dalam setiap pengalaman, dan dalam setiap hubungan. Kematian juga mengajarkan kita tentang nilai dari ketidaksempurnaan. Ketika kita berpikir tentang kematian, kita sering merasa cemas karena belum mencapai segala yang kita inginkan dalam hidup. Kita merasa bahwa kita belum cukup sukses, belum cukup baik, atau belum cukup memenuhi harapan. Namun kematian mengajarkan kita bahwa kesempurnaan itu bukanlah tujuan dari hidup. Yang penting adalah perjalanan kita. Bagaimana kita menjalani hidup ini dengan penuh kasih, dengan kejujuran, dan dengan kesadaran. Kematian mengingatkan kita bahwa tidak ada yang sempurna, tetapi kita bisa membuat hidup ini berarti dengan cara kita hidup, bukan dengan apa yang kita capai. Kematian juga mengajarkan kita tentang arti hubungan. Ketika kita tahu bahwa waktu kita bersama orang-orang yang kita cintai terbatas, kita menjadi lebih sadar akan betapa berharganya hubungan tersebut. Kita belajar untuk lebih menghargai orang lain, untuk memberi lebih banyak cinta dan perhatian, serta untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menciptakan kenangan yang indah bersama mereka. Kematian mengingatkan kita bahwa hubungan yang tulus dan penuh kasih adalah harta yang paling berharga dalam hidup ini. Dan ketika kita menghadapinya dengan pemahaman yang lebih dalam, kita belajar untuk lebih hadir dalam hidup orang lain, lebih memberi, lebih mencintai, dan lebih berbagi. Kematian sebagai guru yang terlupakan mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih penuh, dengan lebih sadar, dan dengan lebih penuh rasa syukur. Ia menunjukkan kepada kita bahwa hidup bukanlah tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang menjalani perjalanan ini dengan penuh makna. Dengan memperhatikan pelajaran yang ditawarkan oleh kematian, kita bisa hidup lebih bijaksana, lebih terbuka, dan lebih damai. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebuah pelajaran yang membuka kita pada kehidupan yang lebih dalam, lebih sadar, dan lebih penuh kasih. Pernahkah Anda mengalami momen di mana waktu seakan berhenti? Mungkin saat kita menyaksikan matahari terbenam yang begitu indah, atau saat kita berada dalam pelukan orang yang kita cintai. Dalam momen-momen ini, kita merasa bahwa dunia sekitar kita seolah berhenti sejenak, dan kita bisa merasakan kedamaian yang luar biasa. Keheningan ini seringkali datang tanpa kita sadari, dan mengingatkan kita bahwa dalam hidup yang penuh dengan kecepatan dan kebisingan, ada momen-momen berharga yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Bagaimana rasanya saat waktu berhenti? Di satu sisi kita merasa seolah-olah waktu tidak berjalan sama sekali, dan dalam keheningan itu, kita bisa merasakan kesadaran yang lebih dalam. Pikiran kita tidak lagi terfokus pada masa lalu atau masa depan. Kita hanya hadir di sini dan sekarang sepenuhnya. Semua kecemasan, rasa takut, dan keraguan yang biasanya menguasai pikiran kita tampaknya menghilang. Dalam momen ini, kita merasakan kedamaian yang murni, seolah dunia ini hanya ada untuk kita nikmati dalam ketenangan yang luar biasa. Begitu pula, saat kita memikirkan kematian, ada kemungkinan kita akan mengalami momen serupa, di mana waktu berhenti dan kita benar-benar merasakan esensi sejati dari diri kita. Dalam banyak budaya, ada cerita tentang pengalaman di ambang kematian, di mana seseorang merasa seakan berada di luar waktu dan ruang, merasakan kedamaian yang mendalam, seolah seluruh hidupnya ada di depan mata dalam satu pandangan yang jernih. Dalam momen ini, tidak ada lagi rasa takut, penyesalan, atau kecemasan, hanya perasaan tentang kesatuan dengan alam semesta. Ketika kita menghadapi kematian, mungkin itu adalah saat kita benar-benar merasakan keberadaan kita yang lebih dalam. Tidak ada lagi kebisingan dunia atau pikiran yang mengganggu. Kita hanya merasakan diri kita dalam kedamaian yang abadi, di luar waktu dan ruang yang terbatas. Momen ini, meskipun tampaknya mengerikan bagi sebagian orang, bisa menjadi kesempatan untuk merasakan kedekatan dengan kehidupan yang lebih besar, dengan sesuatu yang melampaui dunia fisik kita. Saat waktu berhenti, kita merasakan kebebasan dari keterikatan duniawi. Semua hal yang kita anggap penting, karir, harta, status, seakan menjadi kabur dan tidak lagi relevan. Apa yang kita rasakan adalah cinta, kedamaian, dan koneksi yang dalam dengan alam semesta.
Inilah momen di mana kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita cari di luar diri kita sejatinya ada di dalam diri kita, dalam keheningan dan kedamaian yang tak terhingga. Pertanyaan ini sudah menjadi salah satu misteri terbesar umat manusia sejak zaman dahulu. Apakah ada kehidupan setelah kematian? Apakah kita akan terus ada dalam bentuk lain? Ataukah kematian adalah akhir dari segala sesuatu? Meskipun banyak tradisi spiritual dan agama yang menawarkan jawaban mereka sendiri tentang kehidupan setelah kematian, jawabannya tetap menjadi misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan pasti. Namun hal ini tidak berarti kita tidak dapat menemukan pandangan yang memberi kita ketenangan dan harapan. Beberapa ajaran seperti yang ditemukan dalam agama-agama timur, seperti Hindu dan Buddha, mengajarkan tentang reinkarnasi, gagasan bahwa jiwa kita terlahir kembali dalam tubuh yang berbeda setelah kematian, untuk melanjutkan proses pembelajaran dan pemurnian. Dalam pandangan ini, kematian bukanlah akhir, tetapi sebuah langkah dalam perjalanan panjang jiwa untuk berkembang menuju pemahaman yang lebih tinggi. Setiap kehidupan adalah kesempatan baru untuk belajar, tumbuh, dan akhirnya mencapai pencerahan. Di sisi lain, tradisi-tradisi Barat, seperti Kristen dan Islam, seringkali mengajarkan tentang kehidupan setelah kematian yang berupa surga atau neraka, tempat di mana jiwa kita akan menerima ganjaran atau hukuman berdasarkan perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Dalam pandangan ini, kematian adalah transisi ke kehidupan yang lebih kekal, di mana jiwa kita akan menikmati kedamaian abadi atau menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah kita buat. Namun ada juga pandangan yang lebih filosofis dan spiritual yang mengajarkan bahwa kehidupan setelah kematian bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dengan akal atau logika manusia. Beberapa orang percaya bahwa setelah kematian, kita akan kembali ke sumber alam semesta, menjadi satu dengan segala sesuatu, dan merasakan kesatuan yang tak terhingga dengan kehidupan yang lebih besar. Kehidupan setelah kematian, dalam pandangan ini, bukanlah kehidupan dalam pengertian fisik, tetapi suatu bentuk kesadaran yang lebih tinggi, di mana kita menyatu dengan energi yang mengalir dalam segala hal. Ada pula pandangan yang lebih modern dan materialistik yang mengatakan bahwa setelah kematian tidak ada lagi apa-apa, semuanya berakhir dan kita tidak ada lagi. Bagi sebagian orang, ini bisa menjadi hal yang menakutkan, tetapi bagi yang lain, ini bisa membawa kedamaian, karena mereka merasa tidak perlu takut pada hal yang tidak dapat mereka kendalikan atau pahami. Lalu apakah ada kehidupan setelah kematian? Mungkin kita tidak akan pernah bisa mengetahui jawabannya dengan pasti selama kita hidup. Tetapi yang pasti, pertanyaan ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai kehidupan yang kita jalani sekarang. Apapun yang terjadi setelah kita meninggalkan tubuh ini, hidup yang kita jalani saat ini adalah kesempatan yang berharga untuk belajar, mencintai dan tumbuh. Kehidupan ini adalah tempat di mana kita bisa memperdalam pemahaman kita, menciptakan hubungan yang penuh kasih, dan mencari makna yang lebih dalam setiap langkah yang kita ambil. Apapun yang terjadi setelah kematian, satu hal yang pasti adalah bahwa kehidupan ini dengan segala tantangan, keindahan, dan pembelajaran yang datang bersamanya adalah anugerah yang seharusnya kita jalani dengan penuh kesadaran, dengan rasa syukur, dan dengan hati yang terbuka. Seringkali kita cenderung menganggap kematian sebagai hal yang terpisah dari kehidupan, sebuah akhir yang mengerikan yang harus kita hindari atau takuti. Namun jika kita mampu melihat dengan lebih dalam, kita akan menyadari bahwa kematian sebenarnya adalah bagian dari proses hidup itu sendiri. Tanpa kematian, kehidupan tidak akan memiliki arti yang sama. Kematian memberikan makna pada setiap detik yang kita miliki, setiap hubungan yang kita jalani, dan setiap langkah yang kita ambil. Dalam alam semesta yang terus berkembang ini, segala sesuatu berada dalam siklus lahir, tumbuh, berkembang, mati, dan lahir kembali. Pohon tumbuh dari biji, berkembang menjadi pohon yang besar, lalu gugur daunnya dan mati.
hanya untuk memberi ruang bagi kehidupan baru. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita lahir, tumbuh, mengalami berbagai pengalaman, dan akhirnya mati. Proses ini adalah bagian dari alam yang lebih besar, yang terus berputar tanpa henti, menciptakan ruang bagi kehidupan yang baru untuk tumbuh. Kematian juga mengajarkan kita tentang keterbatasan waktu. Kita semua tahu bahwa kita akan mati suatu hari nanti, meskipun kita tidak tahu kapan. Kesadaran ini bisa menjadi dorongan untuk hidup dengan lebih penuh, untuk menghargai setiap momen, dan untuk tidak menunda-nunda hal-hal yang benar-benar penting. Ketika kita mengakui kematian sebagai bagian dari proses hidup, kita mulai memahami bahwa setiap hari yang kita jalani adalah berharga. Kita lebih sadar akan pentingnya hidup dengan niat yang jelas, menjalin hubungan yang tulus, dan mengejar makna yang lebih dalam. Proses hidup ini tidak hanya tentang tumbuh dan berkembang secara fisik, tetapi juga tentang pertumbuhan spiritual. Setiap tantangan dan kehilangan yang kita hadapi dalam hidup ini mengajarkan kita untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi melayani kita dan menerima perubahan yang datang. Kematian dalam hal ini bisa dilihat sebagai bagian dari proses yang lebih besar, di mana kita terus berkembang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya dan apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Kehidupan dan kematian berjalan seiring, saling melengkapi, dan bersama-sama mereka membentuk siklus yang tak terpisahkan. Kematian tidak menghentikan perjalanan kita, melainkan memberikan kita kesempatan untuk berkembang lebih jauh lagi. Dengan memahami bahwa kematian adalah bagian dari proses hidup, kita dapat hidup dengan lebih damai, lebih hadir, dan lebih penuh rasa syukur atas setiap kesempatan yang kita terima. Meskipun banyak dari kita yang berusaha menghindari atau menyangkal kenyataan bahwa kita akan mati, pada akhirnya kematian tetaplah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kita mungkin bisa menunda pembicaraan tentang kematian atau bahkan mencoba mengalihkan perhatian kita dengan berbagai kegiatan, tetapi kenyataan ini tetap akan datang pada waktunya. Mengapa kita tidak bisa menyangkal kematian? Salah satu alasan utama adalah karena kematian adalah bagian dari kondisi manusia itu sendiri. Tidak ada satupun dari kita yang dapat menghindari kenyataan bahwa kita akan mati. Baik kita kaya atau miskin, muda atau tua, sehat atau sakit, kematian adalah sesuatu yang tidak dapat kita kontrol. Ini adalah kenyataan universal yang menjangkiti semua orang. Tidak peduli apa status sosial atau latar belakang kita. Tidak ada yang terhindar dari itu, dan inilah yang membuatnya begitu sulit diterima. Namun meskipun kita tahu bahwa kematian itu pasti, kita seringkali merasa takut atau cemas tentang hal itu. Kita takut akan ketidakpastian yang menyertainya, takut akan apa yang akan terjadi setelah kita meninggal, atau bahkan takut akan rasa sakit atau penderitaan yang mungkin kita alami menjelang kematian. Ketakutan ini muncul dari ketidakpahaman kita terhadap konsep kematian dan apa yang terjadi setelahnya. Kematian bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang gelap dan menakutkan, sementara bagi yang lain, itu adalah langkah menuju suatu bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Kita juga sering menyangkal kematian karena kita begitu terikat pada kehidupan ini. Kita menyukai dunia ini dengan segala pengalaman dan hubungan yang kita bangun. Ketika kita berhadapan dengan kenyataan bahwa kita akan meninggalkan dunia ini, kita merasa kehilangan. Kita ingin lebih lama berada di sini, menikmati segala hal yang kita cintai. Ketakutan akan kehilangan itulah yang seringkali membuat kita berusaha menghindari atau menyangkal kematian. Namun meskipun kita mencoba untuk menyangkalnya, kematian tetap hadir di kehidupan kita, meskipun mungkin tidak selalu secara langsung. Kehilangan orang yang kita cintai, perubahan dalam hidup yang memaksa kita untuk melepaskan hal-hal tertentu, atau bahkan pengalaman pribadi tentang kerentanannya. Semua ini mengingatkan kita bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada cara untuk menghindarinya, tetapi kita bisa memilih untuk menerima kenyataan ini dengan lebih sadar dan bijaksana. Menerima kematian sebagai bagian dari hidup bukanlah hal yang mudah, tetapi itu adalah langkah pertama untuk hidup dengan lebih penuh dan lebih damai. Ketika kita berhenti menyangkalnya dan mulai menerima kenyataan bahwa kita akan mati,
kita mulai menyadari betapa berharganya hidup ini. Waktu kita terbatas dan setiap momen adalah kesempatan yang berharga untuk mencintai, untuk belajar, dan untuk hidup dengan penuh makna. Kematian mengajarkan kita untuk menghargai kehidupan ini, karena kita tahu bahwa ini adalah anugerah yang tak akan datang dua kali. Dengan menerima bahwa kita tidak bisa menyangkal kematian, kita mulai hidup dengan lebih sadar, lebih terbuka, dan lebih menghargai setiap detik yang kita miliki. Kita tidak lagi menghabiskan waktu untuk menghindari kenyataan, tetapi memilih untuk menjalani hidup dengan penuh kasih dan kesadaran. Kematian adalah kenyataan yang tak terhindarkan. Namun justru karena itu, hidup ini menjadi begitu berharga. Setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan untuk mengalami, belajar, mencintai, dan tumbuh. Jika kita hanya memandang hidup sebagai persiapan untuk menghadapi kematian, kita akan kehilangan banyak keindahan yang ada di sekitar kita. Sebaliknya, jika kita menyadari bahwa hidup ini adalah hadiah yang sementara, kita akan mulai menghargai setiap momen yang kita miliki dengan cara yang lebih mendalam. Kehidupan ini bukanlah tentang berlarut-larut dalam kecemasan atau ketakutan akan kematian, tetapi tentang memanfaatkannya untuk hidup dengan sepenuh hati. Menyadari bahwa hidup ini terbatas, kita diberi dorongan untuk menjalani hari-hari kita dengan lebih penuh kesadaran. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan habis, tetapi kita tahu bahwa setiap momen yang kita miliki adalah peluang untuk menciptakan kenangan, memperdalam hubungan, dan menemukan makna yang lebih dalam perjalanan kita. Hidup sepenuhnya sebelum kematian berarti memberi diri kita izin untuk merasakan setiap pengalaman, baik suka maupun duka, dengan penuh perhatian. Itu juga berarti menerima semua bagian dari diri kita, termasuk ketakutan dan keraguan kita, tanpa melarikan diri atau menyangkalnya. Ketika kita hidup sepenuhnya, kita mengizinkan diri kita untuk berkembang, untuk memperbaiki diri, dan untuk memberi dampak positif pada dunia di sekitar kita. Kematian bukanlah musuh yang harus kita hindari, melainkan sahabat yang mengingatkan kita untuk tidak menunda-nunda hidup. Saat kita mulai menerima kematian sebagai bagian dari siklus kehidupan, kita menjadi lebih sadar akan betapa berartinya setiap detik yang kita jalani. Ini bukan tentang berusaha melawan atau menghindari kematian, tetapi tentang hidup dengan penuh kesadaran dan kedamaian. Tahu bahwa apapun yang terjadi setelah kita meninggalkan tubuh ini, kita telah menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya, hidup sepenuhnya sebelum kematian adalah tentang lebih banyak mencintai, lebih banyak memberi, lebih banyak belajar, dan lebih banyak menghargai setiap momen. Dengan demikian, kita tidak hanya menghindari rasa takut akan kematian, tetapi kita juga menjadikan kehidupan ini sesuatu yang luar biasa dan bermakna, mengisi setiap ruang dengan cinta dan kedamaian yang datang dari pemahaman bahwa kita hidup dalam kesatuan dengan alam semesta yang lebih besar. Kematian memang akan datang, tetapi selagi kita masih bernapas, mari kita hidup sepenuhnya, dengan penuh kesadaran, cinta, dan keberanian.